Dan selanjutnya waktu kami persilakan kepada ibu kita bersama Muharram 2020 Maulid. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min Arabin wa min ajami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا الشيخ محمد نواوي بن عمر البندلي وخصوصا الشيخ محمد خالد بن عبد اللطيف البنكالي وخصوصا الشيخ محمد هاشم بن أشعري جنبان وخصوصا شيخ أسعد شمس العارفين وخصوصا شيخ عبد الوهاب مسمول وخصوصا شيخ وخصوصا كي حاجي زرقنا كي شمس النجي عبد الرحمن كي حاجي نور بن أنور كي حاجي محفوظ الشافعي وخصوصا كي حاجي محمد داود مجيد وخصوصا كي حاجي وخصوصا الحبيب مدير بن بطل موسى ونفعنا في المدارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله العلى جل وعلا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله.
Yang saya hormati Bapak Eko Novianto, Ketua DKM, Bapak RW Sodikun, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, remaja yang ikut juga dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin dan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam setiap niat mulia dan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat badan, sehingga kita mendapatkan kekuatan lahir batin untuk hadir, untuk bersama-sama istifadah, mengambil faedah dari momentum yang belum tentu kita akan mudah kita dapatkan pada kesempatan-kesempatan ke depannya. Belum tentu kita akan bisa dengan mudah mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatannya. Maka beruntunglah kita diberikan kekuatan, digerakkan hati kita oleh Allah bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kehadiran baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil uzma. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad karya fenomenal Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, yang sekarang masih berada di bab Ar-Rubai pada maqalah yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Wal maqalah as-sabi'atu wal 'ishrun, maqalah yang ke-27. An Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala, annal 'abda idza adnaba ay sara za dzambin manallahu ta'ala ay an'ama alaihi bi arba'i khisalin la yahjubu 'inda rizq ay la yamna'uhu min ar-rizq wa la yahjubu anhu as-sihhata ay la yamna'uhu min sihhatin al-badani wala yudhiru alaihi adzanba bal yasturuhu wala yu'aqibu ajilan ay fis sa'ati al-hadirati bal yumhiluhu wala yuhmaluhu. Masya Allah, ini ajib banget Bapak. Ini betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Rahman yang sangat luar biasa. Sampai orang yang jauh pada Allah, sampai orang yang lupa sama Allah, sampai orang yang bahkan menzolimi Allah, bahkan sampai orang yang dia maksiat kepada Allah, tetap Allah kasih sayang. Allah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Makanya dalam sebuah riwayat bahwa inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih banyak atau lebih luas. Inna rahmatullahi wasi'ah, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas min ghadabihi, daripada murkanya. Maka sangat wajiblah bagi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, Maha
kasih maha sayang. Sampai orang yang berekele masih tetap dikasih sayang, masih tetap disayang. Sampai orang yang berekele, orang yang bader, orang yang tukang mabok, orang yang berjudi, orang yang maksiat, pokoknya lah, orang yang korupsi, masih disayang sama Allah. Wal maqalatus sabiya wal 20, maqalah yang ke-27 an Sa'ad bin Hilal, dari Sa'ad bin Hilal rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, annal abda, bahwa sesungguhnya seorang hamba, seorang abd, iza aznaba, apabila telah berbuat dosa, ai sara za zambin, maksudnya adalah benar-benar soro telah menjadi berbuat dosa, za zambin, benar-benar dia itu sudah berbuat dosa, nyolong, main judi, ya, ngintip, ya, ngintip apa nggak tahu ya, pokoknya nggak karu-karuan lah. Ibu-ibunya suka ngegibah baik, itu kan dosa. Tapi tetap di sini Allah dalam riwayat dijelaskan, manallahu ta'ala, maka Allah akan berikan, Allah akan tetap memberikan karunia, ai an'ama, yakni Allah berikan nikmat, alaihi, atasnya abd, bi arba'i khisalin, dengan 4 perkara. Tuh, kalau dengan 4 perkara resep saya anunya menrepot. Kalau ada 1 perkara, ada 2 perkara, ada 3 perkara, dipolitisir. Ada 3 perkara, tangannya sampai begini-begini, ngaji sampai dipolitisir. Ya maklum namanya musim kampanye, Kang Redi ya. Masya Allah, udah 4, kalau 4 dantap 4 nih, ada 4 nih. Ya, ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang Allah berikan haknya kepada orang yang apa itu? Yang berdosa. Awas Pak, jangan salah kaprah. Ya kalau bisa kita ngomongin nauzubillah min zalik. Artinya apa? Jangan sampai kita dapat informasi, dapat riwayat kayak begini, kita lantas udah gue berdoa saja. Lagi silakan. Kalau ente emang udah merasa pede, ya, udah merasa pede, jangan sampai kayak begitu Pak. Ini maksudnya riwayat ini menjelaskan betapa agungnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, betapa maha sayangnya Allah kepada makhluknya. Kepada makhluknya siapapun, apakah dia berbentuk manusia ataupun hewan, apakah berbentuk angin, apakah berbentuk tumbuh-tumbuhan, apakah berbentuk gunung, lautan yang di dalamnya ada ikan-ikan, ada segala macam kehidupan. Secuil pun makhluk Allah, Allah tidak akan pernah lengah ngurusinnya sedetik pun. Sedesah napas pun Allah nggak pernah lalai. Nah ini yang Masya Allah, yang luar biasanya, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat, memberikan anugerah kepada siapa? Kepada orang-orang aznaba, yang berbuat dosa. Jadi jangan disalahartikan, gua habis bikin dosa, awas jangan sampai disalahartikan. Lah orang Allah masih ngasih kok. Nih sekarang makanya lihat dulu apa yang ada pada anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya, apa? Kita lihat. Yang pertama, ya, nggak pakai tangan saya, nggak pakai isyarat. La yahjubu anhu ar-rizqu. Masya Allah. Allah tidak menghalangi, la yahjubu, tidak mengaling-alingi, tidak menunda, anhu, darinya si abad yang berbuat dosa itu apa? Ar-rizq, rizkinya. Dia banyak maksiat Mas Parihin, dia banyak berbuat salah, tapi Allah masih setia menunggu tuh si hamba kapan tobatnya. Tetap dikasih rizki, dikasih teh manis, dikasih air putih, ya, saya mah dikasih kopi tuh.
dikasih Pak. Dikasih nyawa, dikasih bisa menghirup udara segar, dikasih bisa memandang, masih tetap Allah tidak akan menahan, menunda atau menghalang-halangi rizkinya si abad. Tetap dikasih rizki. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ini sifat sayangnya Allah sama makhluknya itu betul-betul wajib kita ketahui. Syukur-syukur kita bisa meneladaninya. Yang pertama tuh, aila yamna'uhu minar rizqi. Maksudnya adalah Allah tidak menahan, mempending atau ya enggak menahan kepada si abad itu apa dari rizkinya. Karena memang semua makhluk Allah mendapatkan hak. Makhluk Allah itu haknya apa? Hidup, mendapatkan hak. Bagi seorang hamba yang beriman, dia ada kewajiban juga kepada Allah menunaikan segala kewajibannya. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihhatu. Wala yahjubu, Allah tidak menghalang-halangi, Allah tidak menutupi, Allah tidak mencegah ya anhu kepada si abad itu yang berdosa apa? As-sihhata, sehat. Orang yang tukang korupsi tetap dikasih sehat. Orang yang tukang main gaple tetap dikasih sehat. Orang yang tukang maksiat kepada Allah, apa aja maksiatnya, tetap dikasih sehat. Ya, makanya hebatnya nih Pak, kalau orang yang sudah tercandu dengan kemaksiatan, dia itu buta, nggak ngelihat dengan hidayah Allah. Nih, musola ini kan bagian daripada hidayah Allah. Ya, orang beriman pasti saat azan waktu sholat masuk, dia langsung menjawab azan sebagai tanda bahwa dirinya beriman kepada Allah. Lalu kemudian dia berangkat ke musola sebagai pertanda bahwa sesungguhnya dia itu betul-betul mata lahirnya itu melihat ada petunjuk Allah, mata batinnya pun demikian. Ada pengajian dia datang, ya, berbeda sama orang yang ahli maksiat, sama yang kagak doyan. Ahli maksiat itu biasanya kagak doyan pengajian, kagak doyan pengajian, walaupun udah digro-groin, udah di apa namanya diaru-aruin, udah diteriak-teriakin, tetap aja dia kene ya. Makanya, tapi ketika ahli maksiat itu mendengar dan mendapatkan informasi acara atau sesuatu atau hal-hal yang berhubungan dengan kenikmatan dunia, ya jangankan dekat, ada di sekeliling dia, yang jauh aja kesabak. Gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Semut di ujung berung malah kelihatan. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Musola segede apa namanya, segede alaihim waladhdallin ini, segede begini kagak kelihatan. Tapi pas giliran apa tempat karaokean, tempat dangdutan, tempat majelis koprok, ya, ada di Cabang Bungin, ada di apa namanya Sukatani, wah diudak Pak, diudak. Apalagi sekarang udah punya komunitasnya di apa namanya di grup WA. Weh jangan lupa nih ya, kita sekarang majelis, woi ngomongnya majelis lagi, brengsek banget itu ya, majelis di Sukatani dikejar Pak. Ya. Tapi itu hebatnya maha hebatnya Allah, masih dikasih tenaga, dia bisa berangkat ke sono, masih dikasih rizki buat ongkos beli bensin. Masya Allah. Terus ada pertanyaan, kenapa Allah biarkan kayak begitu, kenapa nggak sekalian dimodarin sekalian? Nah, berarti Allah nggak maha sayang dong, ya. Allah nggak maha sayang sama makhluknya, sama hambanya. Itulah keutamaan dan keluhuran sifat Allah.
Jadi dia tetap dikasih sehat. Tetap dikasih sehat. Kemudian apa? Aila yamnauhu min sihatin. Ya, ini maksudnya tidak Allah cegah daripada dirinya itu kesehatan. Al badani, sehat badan. Wala yudhiru alaihi dzanba. Yang hebatnya lagi, Pak, Allah tidak menampakkan kepada si abad itu apa, menampakkan apa alaihi kepada si abad, az-dzanba, dosa. Kita misalnya habis berdosa maksiat kepada Allah, misalnya habis berbohong kepada atasan kita, enggak diperlihatkan. Kalau kita kerja di pabrik kita, di kantor kita, kita salah, kelihatan nggak tuh? Kelihatan, langsung dikasih apa? Dikasih sanksi. Sekali dikasih peringatan, 2 kali dikasih peringatan, 3 kali SP. Masih berlaku juga, dikeluarin. Tuh. Ada akibatnya langsung. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menunggu kesempatan. Bagaimana nih hamba mau tobat apa kagak? Walaupun memang Allah sudah mengukur, sudah punya ukuran buat Allah, dia itu bakalan belangsak apa enggaknya. Ini hanya Allah menampakkan sifat yang maha kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, jadi kalau seandainya dosa kita kelihatan, misalnya kita habis melakukan dosa ini langsung benjol gitu palanya. Kita habis berbuat dosa ya, habis berbuat dosa. Tahu-tahu pala kita langsung benjol. Ternyata oh benjol ini bisa kempes. Ya enggak, dikasih trombopop kempes. Karena dosanya ringan. Cuman apa? Ngebohongin anak kita. Neng, jangan ke depan ada macan. Nah gitu, benjol tuh, twing. Lah kata anaknya lah, bapak benjol, berarti bapak dosa ya, bohong ya. Tuh anak kecil jadi tahu. Itulah mulianya Allah, sampai kesalahan kita, aibnya kita ditutupin sama Allah. Saya nggak tahu bagaimana dosa-dosa bapak-bapak, dan bapak juga nggak tahu bagaimana dosa-dosa saya. Karena apa? Allah sayang sama kita. Ini kalau seandainya Allah mentakdirkan bapak-bapak ngelihat dosa saya, pasti saya ditimpukin sama gelas itu. Wah, si Lutfi orang bajingan, ngecaprak baik di majelis. Masya Allah, inilah sayangnya Allah, Pak. Allah nggak pernah nelanjangin hambanya, menelanjangin umatnya itu, nelanjangin makhluknya. Karena apa? Emang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Sayang. Kalau kita kan sayang kita kan egois, sayang kita kan palah pilih. Ya, sayang kita palah pilih. Kalau Allah nggak palah pilih, siapa ente? Apa istilahnya kedudukan ente di dunia? Nggak ada urusan. Dia ini makhluk saya, kata Allah, dan saya adalah zat yang maha pemberi rizki kepada makhluk yang saya ciptakan, kan Allah begitu. Ya. Jadi kita habis berbuat dosa, ya mungkin kalau ada yang orang egois, mentang-mentang dia ahli ibadah, Allah udah apa itu orang yang kagak sembahyang, orang yang kagak mau ngaji, dia kan berarti maksud kepadamu, udah langsung ditampakkan dosanya. Misalnya setiap orang habis berdosa langsung apa? Dikasih penyakit tumor, nauzubillah. Tumor di mata, nauzubillah min zalik. Tahu-tahu habis berbuat dosa dia langsung tumor. Tahu-tahu habis berbuat dosa dia ada tangan kanannya pindah ke tangan kiri. Ya. Allah nggak begitu. Allah tidak berbuat itu. Tidak berbuat itu. Dan yang lebih kerennya lagi, yang lebih ajibnya lagi, bahwasanya wala yu'aqibu ajilan, ketika orang pendosa itu berbuat dosa, wala yu'aqibu ajilan, enggak langsung disiksa. Enggak langsung disiksa. Kalau maling di kita nih, maling motor ketangkep, bagaimana Pak? Bagaimana? Maling motor ketahuan ketangkap, bagaimana Pak RT? Langsung habis itu maling, ya, habis langsung dihakimi.
dipukulin, diinjek-injek, ada yang teriak bakar-bakar, dibakar, masya Allah. Ya, ada begal ketangkep, kita udah benci banget sama begal. Ketangkep, apa yang dilakukan oleh massa? Menghakimi. Ya, tapi Allah ketika kita berbuat dosa nggak langsung digedik sama Allah. Coba kalau seandainya kita habis berbuat dosa, misalnya kita ngebohongin orang tua kita, langsung didupak sama malaikat, buak aja. Nggak tahu-tahu pala kita udah peang. Waduh, siapa nih? Wah, nggak taunya malaikat mendupak kita. Ya, mungkin banyak orang yang nggak berbuat maksiat. Ya, tapi Allah malah nggak menyiksanya. Ai fis sa'atil hadirah, yakni maksudnya adalah tidak menyiksa pada saat dia melakukan perbuatan dosa, bal yumhiluhu, bahkan menunda tuh apa namanya, menunda, jatuh tempo, tidak langsung apa apa namanya dibuat cash and carry lah, dia berbuat dosa langsung disiksa, enggak begitu. Yumhil namanya itu. Yumhil wala yuhammilu dan wala yuhmiluhu, dan Allah tidak juga membiarkan atau apa namanya dosa itu menjadi gugur, enggak juga. Ya. Nah, inilah keagungan Allah. Maka wajib kita teladani. Semestinya kita wajib meneladani sifat Allah yang memiliki kasih sayang. Kita nggak boleh benci kepada siapapun. Kita nggak boleh benci kepada apapun. Kita nggak boleh jahat kepada siapapun. Kita nggak boleh jahat sama apapun, nggak boleh. Karena apa? Allah maha sayang. Lawang orang yang brengsek aja masih diayomi. Ya Pak ya. Kalau Bapak misalnya jadi seorang guru, ada guru di sini ya, menjadi seorang guru, anak muridnya bader, mengganggu yang lain. Pasti seorang guru itu, nak, kamu keluar. Disuruh keluar, nak. Kita disuruh keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala malah membiarkan, malah dikasih apa? Dikasih beberapa anugerah. Dikasih apa namanya? Rizkinya masih dikasih, ya. Terus sehatnya masih dikasih, masya Allah, ya. Kemudian juga dosanya nggak diliatin dan juga nggak disiksa, nggak langsung disiksa. Coba kita bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa-dosa kita ini dinampakkan, kemudian ada konsekuensinya dengan siksaan, masya Allah. Udah nggak bisa kita bayangkan betapa sakitnya, luar biasa. Nauzubillah. Ini Pak ada cerita Pak. Udah pernah belum saya ceritain? Belum pernah ya? Oh, belum pernah ceritain ya? Iya. Kang Redi jeli juga ya. Tapi ini ceritanya nih dari kitab ini. Wahukia, dan diceritakan anna Adam alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam qala bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala, a'ta ummata Muhammadin, memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad arba'a karomatin, tuh 4 kemuliaan, 4 keramat nih Kang Redi. Siapa itu namanya? Nah, Dodi, Pak RT, ya siapa? Ya, semua ini, masya Allah, beruntung kita Pak, ditakdirkan sama Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Coba Pak, kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Adam, Kang Eko, nih apa katanya nih? Pasti Kang Eko bakalan jadi orang soleh beneran. Sekarang udah jadi orang soleh beneran. Ya, artinya ya Allah, bener-bener masya Allah. Ini bener-bener sabab Allah sangat mencintai Nabi Muhammad sampai umatnya diberikan spesialisasi. Sampai umat yang brengsek pun, kan ada umat yang brengsek tuh. Ada nggak umat yang brengsek? Umatnya Nabi Muhammad ada nggak yang brengsek?
Banyak. Tapi tetap Allah ngasih sayang, Pak. Wasilah daripada Nabi Muhammad. Anna ummat Muhammad atau ummat Muhammadin arba'a karomatin ma'ataniha. Tuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad 4 perkara atau 4 kemuliaan, yang mana 4 kemuliaan itu yang gak pernah diberikan kepada saya. Tuh, Pak. Nabi Adam kagak dikasih. Cuman umatnya Nabi Muhammad doangan. Nabi Musa gak dikasih, Nabi Ibrahim kagak dikasih umatnya. Nabi Nuh kagak dikasih. Nabi Nuh mah pantas coba 950 tahun cuma 85 orang yang ngikut Nabi Nuh. Bayangin coba. Masya Allah, kita dikasih. Bu, seneng gak jadi umatnya Nabi Muhammad? Ya Allah, dikasih kemuliaan, Bu. Masya Allah. Apa katanya? Ihdaha. Ya, yang pertama nih. Qabulu taubati kana bi Makkah. Diterimanya taubat saya, kata Nabi Adam nih, kana bi Makkah, saat saya ada di Mekah. Saat Nabi Adam berada di Mekah baru diterima taubatnya. Di Mekah tempat apa itu? Tempat di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Bahkan saat itu Nabi Adam bertawasul kepada nama Nabi Muhammad karena bertahun-tahun nggak diterima tobatnya. Sampai nangis-nangis Nabi Adam, sampai sujud-sujud, kok nggak diterima? Masih checklist 1, Pak. Masih checklist 1. Bener. Kalau belum checklist 1 mah belum tentu masuk. Ya, belum tentu masuk, keterima tapi belum tentu masuk. Ya, baru di depan pintu doang. Ya. Nah, saat Nabi Adam mau bertemu dengan Siti Hawa, beliau udah nyampe Mekah. Itu langsung teringat bahwasanya saat beliau berada di surga, ada di dinding arsy itu ada nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Muhammad. Ada nama di dinding arsy. Kata Nabi Adam, ini nama Muhammad ini bukan orang sembarangan. Direndengin anunya tuh tempatnya, direndengin tempat tulisannya sama Allah, ini pasti bukan orang sembarangan. Maka kata Nabi Adam, ya Allah, dengan saya bertawasul dengan nama hambamu yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bertawasul kepada beliau, berwasilah dengan nama beliau, maka ampunkanlah dosa-dosa saya. Langsung checklist 2 centang biru, Pak. Langsung dibaca semua, langsung diterima tuh tobatnya. Itu di mana? Bima kata. Nabi Adam dan di belakangnya, termasuk di belakangnya Nabi Adam itu, ketika berbuat dosa kemudian bertobat, selama nggak ada di Mekah nggak bakal diterima tobatnya. Tapi lihat umatnya Nabi Muhammad. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Dan umatnya Nabi Muhammad yatubuna, pada bertobat kepada Allah, fi kulli makan, di setiap tempat, di mana aja tempat. Mau di tempat rumah kita, mau di musola asy-syariah, bahkan di tengah-tengah pasar, bahkan di tempat-tempat pelacuran sekalipun, kita disadarkan oleh Allah, kemudian kita bertobat di situ. Apa katanya di sini? Fayuqbalu, diterima, Pak, tobatnya, Pak. Umatnya Nabi Muhammad di mana aja ketika dia minta tobat sama Allah, bertobat, diterima tobatnya. Fayuqbalu taubatahum, diterima tobatnya mereka, umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah, beruntung banget. Lah kita mikir, ya Allah, kasihan juga ya umatnya Nabi Musa, kasihan juga umatnya. Lah dia itu tidak mendapatkan keistimewaan seperti keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Ibadahnya aja bertahun-tahun, Bu, Pak, bertahun-tahun, ratusan tahun. Susah sekali. Dia ingin mendapatkan pahala besar, harus diperjuangkan dengan perjuangan yang sangat kuat. Tapi umatnya Nabi Muhammad, ente pengen dapat pahala yang pahalanya itu
bisa 1000 kali lipat, bisa 100.000 kali lipat, gampang. Ngapain? No, sholat di Masjid Madinah Nabawi, no, sholat di Masjid Haram Mekah. Tapi umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa bisa? Nggak bisa, Pak. Sekali dia beribadah, ya dapat 1 pahala. Lah umatnya Nabi Muhammad ini duduk begini aja nih. Duduk begini, Pak. Pulang dari majelis ini, Masya Allah, udah di backingin, ya. Udah di backingin sama dekangan dari pusat. Ya, dekangan pusat siapa? Itu malaikat utusan Allah. Malaikat. Tuh kerendong itu Mas Eko, tuh kerendong itu Mas Muki dikerendongin tuh dengan apa sayapnya. Karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yang apa? Rajin ke majelis ilmu. Oh, dikerendongin, Bu. Ibu-ibu juga nanti dikerendongin, Bu. Mau nggak Bu dikerendongin, Bu? Bu, dikerendongin sama malaikat dengan sayapnya sampai-sampai permukaan langit itu nggak kelihatan karena ketutupan dengan sayapnya malaikat. Ya alhamdulillah kita nggak ngelihat. Kalau kita ngelihat nggak jadi ngaji. Waduh, apa ini? Nggak jadi ngaji kita. Bahkan nggak jadi keluar, disangkanya apa tuh ya. Nah, kemudian wasani yang kedua, tadi yang pertama. Karomah yang kedua, kemuliaan yang kedua umatnya Nabi Muhammad ini, Anni kuntu labisan, sesungguhnya aku ini labisan berpakaian. Falamma asaitu ja'alni uryanan. Falamma asaitu, saat aku bermaksiat kepada Allah, kata Nabi Adam nih, ja'alani uryanan, maka langsung Allah menjadikan saya dalam keadaan telanjang. Tuh, kalau kita ditakdirkan sama Allah misalnya hidup pada masa Nabi Adam, dosa bermaksiat langsung Pak, melorot itu Pak, melorot, pakaian uryanan, telanjang. Masya Allah, kalau umatnya Nabi Musa nggak sholat jadi monyet, jadi kera, kunu kirodatan khosiin, jadi monyet ente yang tersesat, udah jadi monyet tersesat lagi. Masya umatnya Nabi Muhammad, Masya Allah, duh, keistimewaannya banyak, udah hidup di akhir zaman, umurnya pendek, tapi dapat kemuliaan, Masya Allah luar biasa, masuk surganya duluan Pak, ketimbang umat-umat yang lain. Masya Allah, ini kok kejam sekali, amma sholawatnya pelit, baca sholawat pelit, iya kan? Ada nggak orang yang begitu? Bahkan ini anti sholawat. Lah kita baca sholawat itu bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah dan bagian daripada rasa sukacitanya kita kepada baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, Robiatul Adawiyah pas setelah dia tobat itu sehari 25.000 kali. Sehari 25.000 kali. Pak RW berapa kali Pak RW sholawatan? Masya Allah, nggak kehitung. Masya Allah, kita mah jangankan 25.000, 1.000 aja belum tentu, 1.000 aja belum tentu, 100 aja susah, perasaan ini panjang amat sholawatnya. Masya Allah. Nah kalau Nabi Adam berbuat maksiat langsung melorot Pak, langsung telanjang. Tapi apa kata Nabi Adam? Kata Nabi Adam, wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayal bisuhum. Oh, kalau umatnya Nabi Muhammad ya'suna, mereka bermaksiat kepada Allah uratan, dalam keadaan telanjang, tapi apa? Allah malah fayal bisuhum, Allah ngasih baju, Allah nutupin, maksudnya Pak, dosanya kagak ditampakkan tuh, dosanya kagak ditampakkan. Kang Redi misalnya di kantor, ya di kantor nih. Kalau sekarang kan udah zaman CCTV kan, padahal CCTV itu zaman apa, sebelum dunia diciptakan itu, ya Allah sudah punya CCTV, ya kan, lebih canggih. Iya. Nah saat Kang Redi di kantor, ya dia mendapatkan tugas dari atasannya nih, Pak Redi
Bapak tugas di luar kota. Ya, ini biaya operasionalnya 50 juta misalnya. Ternyata di dalamnya ada 70 juta. Dihitung, waduh, ada 70 juta, rezeki nomplok nih. Tuh. Ya. Rezeki nomplok nih, ngomongnya begitu. Tapi kalau orang yang bener mah, Pak, ini lebih, Pak. Kalau seandainya orang kagak bener, udah kasih 70, masih ngomong kurang aja, cuman segini nih, Pak, begitu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad dia melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan telanjang malah dikasih baju. Artinya apa? Dosanya ditutupin, Pak. Dosanya ditutupin. Dah. Yang keempat, yang ketiga, lamma asaitu, saat aku, kata Nabi Adam, saat aku bermaksiat kepada Allah, farraqa baini wa baina imraati, furriqa baini wa baina imraati, Allah telah memisahkan saya dengan istri saya. Coba Pak, kalau Bapak hidup zaman Nabi Adam, kamu kide ente berbuat dosa, langsung dipisahin sama bini ente. Lah kesenengan. Asik katanya, gua dipisahin, Masya Allah. Ya. Aduh, bener-bener umatnya Nabi Muhammad emang bener-bener kelewatan ya. Ya Allah, masih mau minta kawin lagi, baik. Aduh, bener-bener Masya Allah. Jadi saat Nabi Adam bermaksiat kepada Allah, Allah memisahkan di antara saya dengan istri saya. Tetapi apa? Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umatnya Nabi Muhammad ya'sunallaha, mereka maksiat kepada Allah, wala yufarriqu bainahum, Allah tidak memisahkan di antara mereka, wa baina azwajihim, dengan istri-istri mereka. Masya Allah. Ya. Bahkan hebatnya lagi, lakinya berdosa, bininya kagak tahu. Lakinya bikin dosa, bininya kagak tahu. Pas bininya bikin dosa, lakinya paling dulu taunya. Lu dari mana lu, katanya begitu. Ya giliran lakinya kemana baik, bilangnya apa? Lagi meeting. Abis meeting, abis tugas luar, abis dinas dalam, wah segala macem lah. Ya. Ya. Warabi'atu, dan yang keempat, ini atau anni asaitu fil jannati. Ya Allah, saya berapa baca nih geleng-geleng kepala. Masya Allah, mulia, sangat mulianya Allah dengan memberikan kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad, Pak. Masya Allah. Apa kata Nabi Adam? Anni asaitu fil jannati, saya ini bermaksiat kepada Allah, pernah melakukan maksiat kepada Allah, fil jannati, di surga, fa akhrajani, Allah mengeluarkan saya, minha, dari surga, wa ummatu Muhammadin, sedangkan umatnya Nabi Muhammad ya'sunallaha ta'ala, bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kharijid dunya atau kharijad dunya, di luar surga. Fala fayadkhuluhum fayudkhiluhum fiha, malah Allah memasukkan mereka ke surga. Iza tabu, apabila mereka taubat tuh, malah dimasukin ke surga, Pak, bagi yang taubat. Masya Allah, Nabi Adam. Makanya kata Kiai Zainuddin MZ, Nabi Adam dosanya 1 dikeluarin dari surga. Lah kita dosanya banyak, pengen masuk surga. Coba itu, kan geblek. Ya kalau kata malaikat kali ya, wah ini orang-orang syariah ini enak banget. Nabi Adam dosanya cuma 1 dikeluarin dari surga. Lah kita seabrek-abrek dosanya, pengen masuk surga. Masya Allah, kata malaikat. Ya Allah. Tapi itulah kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sangat luar biasa. Wal maqalatus saminah wal ishrun, maqalah yang ke-28. An Hatim al-Asam, dari Syekh Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Jadi Hatim bin Asam ini Bapak adalah ulama, seorang ulama besar, ya, yang nama aslinya itu
adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan Al-Asam, wafat tahun 237 Hijriah atau 751 Masehi. Nah, beliau ini dikasih gelar Al-Asam. Apa tuh Asam? Bolot. Asam? Bolot. Apa bolot? Budak. Padahal dia nggak budak, tapi beliau orang alim. Masya Allah, alim, sangat al-alim al-alama. Kenapa dia dikasih gelar oleh dirinya sendiri gitu, mengatakan saya ini al-Asam, saya ini budak. Jadi suatu ketika ada jamaahnya, ibu-ibu muda cantik banget, mau minta nasihat. Cantik ya. Kalau semah, kalau guru, kalau orang yang udah dengan Allah, ngelihat yang boto-boto biasa-biasa aja ya. Kalau kita kan lain, ada tamu datang, mak-mak masih muda datang, waduh lain cerita. Ada apa bu? Nah, bahasanya beda. Tapi kalau mama yang datang yang udah biasa kita, ada apa mak? Begitu ya. Ada apa bu? Nah, Syekh Hatim Al-Asam ini diminta nasihat. Saat ini si wanita ini mau bertanya, mau bicara, tiba-tiba apa pak? Kentut. Kan kurang ajar tuh ya. Kentut di depan ulama besar, Kang Eko. Bagaimana coba? Bagaimana nih? Jangankan lah, ini kita lagi ngaji nih, bapak kentut gimana perasaannya pak? Masya Allah, malunya dunia akhirat pak ya. Masya Allah, isinya orang ketulungan pak. Ini kentut pak, pret-pret aja. Syekh Hatim ngedenger, waduh ini mama kentut ya. Tapi apa? Beliau menjaga marwah orang ini, dia jangan sampai malu, ini perempuan lagi cakep. Akhirnya apa? Beliau waduh pertanyaan kamu bagus, luar biasa katanya. Bingung si wanita itu, lah saya belum nanya Syekh, saya belum nanya. Hah? Saya belum nanya Syekh, apa? Gitu ya. Saya belum nanya Syekh, apa? Sampai begitu, sampai begini, apa-apa saya nggak dengar gitu. Nah saat itulah di dalam hati emak-emak tadi, alhamdulillah gua kentut, Syekh kagak ngedenger, begitu katanya. Akhirnya apa? Dia merasa tenang. Dia merasa tenang. Coba kalau seandainya lagi syekhnya lagi buka kitab, tiba-tiba prepet, "Ustaz, lu kentut." Gimana kagak malu itu? Udah mana perempuannya cakep gitu kan. Nah apa kata Syekh Hatim? Qala man sarafa arba'an ila arba'in wajada al jannah. Man sarafa, ya barang siapa, ya barang siapa yang menghindari arba'an 4 perkara ila arba'in kepada 4 perkara, yang 4 perkara yang di depannya itu 4 perkara yang bagus, meninggalkan 4 perkara yang jelek, kemudian nemuin 4 perkara yang bagus, wajadal jannata, maka akan menemukan sorga. Kata siapa? Syekh Al-Hatim. Apa kata Syekh Al-Hatim? Aiman tarok karbaan, barang siapa yang meninggalkan 4 perkara yang jelek, tawajjaha ila arba'in, lalu kemudian dia segera merapat kepada 4 perkara yang bagus, wajadal jannata, maka tentu ia akan menemukan sorga. Apa 4 perkara itu yang jelek dan yang bagus? Yang pertama, an-nauma ilal qabri. Dia meninggalkan tidur. Tidur kan jelek ya, orang banyak tidur kan jelek. Dia meninggalkan tidur ilal qabri, untuk menghadap kepada kubur. Maksudnya apa? Bi antaro karohatan naumi wa tawajjaha ila rohatihi fil qabri bi an amila amalan salihah li ajli. Dengan cara apa?
dengan cara meninggalkan daripada istirahat tidurnya, lalu kemudian watawajjaha, ia menghadap atau ia langsung segera merapat ila rohatihi, kepada kesenangannya itu, fil qabri, di dalam apa, kubur, bi an amila amalan sholihah, dengan berbuat perbuatan yang saleh, li ajlihi, karena mencari kesenangan di kubur. Artinya apa, Pak? Dia sudah tidak lagi berpangku tangan dengan kesenangan dunia. Dia lebih senang berpangku tangan dengan kesenangan akhirat. Yaitu apa? Ingat mati. Ingat mati. Dia nggak mau berfoya-foya, dia nggak mau berleha-leha, dia nggak mau bermegah-megah dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal fakhra ilal mizan. Yang kedua, meninggalkan al fakhr, sifat sifat merasa dirinya agung, merasa dirinya gede, ujub lah ya, bangga. Meninggalkan sifat berbangga-bangga menuju kepada al mizan, menghadap kepada apa, timbangan amal. Tuh ya, bi antara kata tawula ala nasi, dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan apa, at-tatawul. Tatawul itu kesombongan, ala nasi, kepada manusia, bi ta'didil manaqibi, dengan menghitung-hitung al manaqib, berbagai kebaikannya, wa tawajjaha ila amalil hasanat, lalu ia berpaling kepada amal perbuatan yang baik. Karena apa? Li ajli ziyadatiha fil mizan, untuk menambah daripada pahala atau menambah daripada timbangan pahala. Itu yang kedua. Jadi dia tidak lagi apa? Tidak lagi mau berbangga-bangga dirinya. Dirinya tuh sombong, ya. Bangga. Dia nyombongnya bukan nama ke orang lain, nama diri sendiri. Dia merasa apa ya? Ya merasa ujub gitu. Ya Allah, nggak nyangka ya gue bisa bangun malam ini. Ya, alhamdulillah gue bisa bangun malam nih. Kang Eko masih molor. Nah itu ya, dasar Kang Eko, Kang Redi ngaji doang. Nah kayak gue nih sholat malam dalam hati doang, itu namanya ujub. Ya, sayang banget kan Pak ya, dia udah bangun malam tapi apa? Dia kayak begitu. Ya Allah, sayang banget itu. Nah itu yang kedua. Insya Allah yang ketiganya next time kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.